Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara yang bergabung di kesempatan siang hari ini. Insya Allah di Kediri panas terik. Namun demikian semoga terik dan panas ini justru membawa semangat yang baik buat kita semuanya, membawa semangat untuk senantiasa belajar, membawa semangat untuk senantiasa berbenah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas guru di Indonesia. Bapak Ibu guru yang hebat se-Indonesia, saya Muhammad Husain dari selaku pengurus IGI Kota Kediri yang dalam hal ini sebagai host menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya yang telah bergabung, berusaha rileks, mentaati segala aturan yang ada di kegiatan kita pada siang hari ini, memastikan bahwa Bapak Ibu peserta semuanya memposisikan diri sebagai peserta yang baik, yang kemudian mengikuti jalannya presentasi dengan tertib, yang kemudian sesuai dengan arahan-arahan yang akan dipandu oleh moderator nanti. Bapak Ibu semuanya berharap bahwa kegiatan ini nanti dapat berjalan dengan lancar, mendapatkan keberkahan ilmu buat kita semuanya. Marilah kita sejenak berdoa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan ilmu kita memberikan manfaat kepada kita semuanya. Bagi yang beragama Islam, marilah doa ini kita mulai dengan membaca Al-Fatihah, dan kepada Bapak Ibu yang beragama selain Islam disilahkan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Al-Fatihah. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya, perlu saya beritahukan moderator kita pada kesempatan hari ini adalah Ibu Laila Fitria dari SMA Negeri 8 Kota Kediri, dengan pemateri kita Ibu Ratna Mardining Tias dari SMP Negeri 5 Kota Kediri. Bapak Ibu semuanya, materi kita hari ini adalah Expli. Bapak Ibu yang sudah tahu tentang Expli barangkali sudah familiar, namun bagi teman-teman yang belum, nanti akan diberikan keterangan apa itu Expli, bagaimana menggunakan Expli dalam rangka pembuatan video pembelajaran. Lebih lanjut, tanpa harus saya urai lebih dalam, tanpa harus saya urai dengan paparan yang panjang, saya berikan kesempatan seluas-luasnya kepada Ibu Laila Fitria selaku moderator dan Ibu Ratna Mardining Tias selaku pemateri. Kepada beliau berdua disilakan. Silakan, bolehlah. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Husain selaku host kita siang hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara demi acara pada workshop siang hari ini. Selanjutnya, izinkan saya pertama-tama menyapa panitia dan Bapak Ibu peserta yang sama-sama hadir pada workshop online siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Muhammad Husain MPD selaku Ketua IGI Wilayah Kota Kediri. Selamat siang, Bapak. Yang terhormat Ibu Ratna Mardining Tias SPD selaku pemateri workshop pada siang hari ini. Serta kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta workshop yang telah meluangkan waktunya untuk sama-sama hadir mengikuti workshop pembuatan video pembelajaran siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa di masa pandemi corona yang cukup lama dan mungkin bagi beberapa siswa itu adalah suatu hal yang sangat membosankan. Oleh karena itu, kita sebagai guru hendaknya berusaha dan belajar bagaimana walau siswa tidak bersama kita, tetapi mereka bisa merasakan keberadaan kita. Nah, di sini guru hendaknya mempersiapkan media pembelajaran yang menarik dan tentunya atraktif, sehingga siswa tidak bosan dan lebih semangat dalam belajar. Contoh media pembelajaran yang atraktif adalah video pembelajaran yang salah satunya dengan menggunakan Expli. Nah, bagaimana cara membuat dan membagikannya secara online? Nanti kita akan mengikuti pemaparan dari Ibu Ratna Mardining Tias. Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan sedikit CV dari Ibu Ratna. Ibu Ratna Mardining Tias adalah salah satu pengurus IGI Wilayah Kota Kediri.
dan sekaligus merupakan pengajar di SMP Negeri 5 Kediri. Sebelumnya saya mohon izin dulu kepada Ibu Ratna, ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu semua bahwa selama materi berlangsung nanti mohon untuk mematikan mikrofonnya sehingga nanti pada saat pemaparan materi bisa lebih efektif. Materi yang akan disampaikan nanti kurang lebih sekitar 1,5 jam ke depan dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan untuk resensi akan kita share pada pertengahan penyampaian materi berlangsung. Monggo selanjutnya untuk Ibu Ratna Mardining Tias, kami persilahkan untuk menyampaikan materi workshop pada siang hari ini. Baik, terima kasih Bu Laila untuk waktu yang diberikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Husen selaku pengurus IGI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh berbagi pada sore hari ini. Sebelumnya saya perlu memperkenalkan diri, nama saya Ratna Mardining Tias, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu moderator tadi. Saya mengajar di SMP Negeri 5 Kediri. Nah, tadi sebelum masuk ke room, saya sempat ditanya oleh Ibu moderator, mohon Bu Ratna, saya minta CV-nya. Saya tidak mempunyai CV yang lengkap dalam arti prestasi-prestasi yang tergudang, namun saya di sini adalah seorang guru yang beruntung. Kenapa beruntung? Saya bisa berbagi di hadapan Bapak Ibu guru hebat semuanya. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang membuat video pembelajaran dengan menggunakan XPLY. Nah, apa itu XPLY? Mari kita lihat paparan yang akan saya sampaikan berikut ini. Mungkin nanti Bu Laila bisa dibantu kalau misalnya slide saya tidak terlihat. Sudah Bu Laila? Sudah Pak Bu. Baik, kan saya mulai. Nah, Bapak Ibu, di sini saya tuliskan, dan ini juga sudah saya sampaikan di materi yang saya share di Telegram. Jadi XPLY itu adalah merupakan sebuah website ya. Jadi merupakan sebuah website yang sekaligus merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk membuat video yang sangat menarik. Nah, di sini Bapak Ibu kalau mungkin bertanya, kenapa tidak ada aplikasi yang disertakan di dalam materi yang saya share? Itu memang tidak ada karena ini sudah melekat di website. Jadi kita tidak perlu download, tidak perlu install. Namun ini nanti kita akan masuk menggunakan akun kita. Jadi makanya kemarin di materi tidak saya sampaikan. Nah, apa saja yang harus kita siapkan untuk kegiatan kali ini atau untuk membuat XPLY? Yang pertama atau tentunya adalah ide. Jadi Bapak Ibu harus mempunyai ide. Bapak Ibu ingin membuat apa atau akan menyampaikan materi apa kepada siswa kita. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Untuk yang kedua, itu adalah kita buat storyline atau guideline atau storyboard yang kemarin juga sudah saya contohkan. Storyboard ini gunanya untuk apa? Adalah untuk membatasi atau untuk memudahkan kita di dalam menuangkan ide kita. Jadi kita di sini untuk XPLY itu kan kita berbicara masalah gambar. Jadi tidak ada video yang bisa kita masukkan di situ, yang ada adalah kita memasukkan gambar atau tulisan menjadi sebuah video. Jadi kita membuat storyline atau guideline seperti yang kemarin sudah saya contohkan. Di situ ada beberapa gambar sesuai dengan urutannya. Kemudian yang tidak boleh lupa adalah kita harus memasukkan sumber. Jadi kita harus memasukkan sumber dari mana kita mengambil gambar itu. Jangan sampai kita asal comot gambar saja di internet tanpa kita menyertakan sumbernya dari mana. Nah, nanti kalau kita mengambil secara acak tanpa ada izin ataupun tanpa menyertakan sumbernya, suatu saat kita bisa mendapatkan masalah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah gambar-gambar aset. Ini maksudnya apa? Yaitu gambar-gambar yang nanti akan kita tuangkan di dalam XPLY. Nah, yang berikutnya adalah aplikasi untuk menambah suara dan background.
Nah, aplikasi suara dan background ini opsional Bapak Ibu. Di Expli itu aplikasi untuk background ada. Jadi di situ sudah disertakan sekalian background yang bisa kita pilih itu apa. Di situ nanti banyak sekali. Namun Bapak Ibu juga bisa mengambil dari komputer Bapak Ibu. Jadi bisa mengambil dari galeri kita sendiri. Kemudian untuk menambahkan, kalau misalnya kita menambahkan dari luar, karena untuk background dan untuk menambahkan suara itu nanti akan saya terangkan nanti ya. Untuk menambahkan background dan suara itu kita akan agak sedikit kesulitan. Kenapa? Karena durasi di situ hanya terbatas pada lagu yang ada di situ. Jadi kalau misalnya video kita lebih panjang dari yang ada di dalam itu, maka nanti tidak bisa dipakai. Sehingga di sini maka saya sarankan Bapak Ibu untuk menambahkan background atau menambahkan suara, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi yang lain, misalnya Camtasia, KineMaster, Filmora, Videopad, atau yang lainnya yang sekiranya Bapak Ibu punya. Nah, di materi yang saya sertakan kemarin, di situ saya sertakan KineMaster. Kenapa saya sertakan KineMaster? Nah, kebetulan yang saya punya adalah itu. Saya coba cari Camtasia, agak sedikit sulit. Kenapa? Kalau Camtasia, karena di situ nanti ada watermark, ada yang hanya trial saja. Jadi, makanya saya sertakan KineMaster ini. Nah, KineMaster yang saya sertakan kemarin, di situ ada tulisannya Pro, tetapi kalau coba Bapak Ibu install di HP, ini aplikasi di HP ya, APK, aplikasi di HP. Nah, kalau Bapak Ibu install, itu nanti bukan berarti Bapak Ibu harus membayar atau di situ hanya trial, tetapi ini bisa kita pakai secara free dan tidak ada watermark-nya. Nah, kalau semuanya sudah siap, gambar-gambar atau aset-aset yang kita butuhkan sudah siap, kita sudah punya ide, dan sudah kita tuangkan dalam storyline atau storyboard, maka bisa langsung kita praktekkan. Nah, bentar. Langkah-langkahnya perlu Bapak Ibu ketahui, kita pertama buka browser dulu. Setelah kita buka browser, kita klik atau kita ketik expli.com. Kemudian kita pilih yang atas ini, create your own animated video. Itu langkah pertama. Kemudian langkah berikutnya, nah, setelah kita klik, nanti kita akan diarahkan ke sini untuk login. Kita klik saja tulisan login ini. Setelah kita klik login, maka nanti kita akan diarahkan ke laman seperti ini, Bapak Ibu. Nah, di sini ada pilihannya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah pernah membuat, maka di sini nanti akan muncul. Jadi muncul email yang sudah pernah Bapak Ibu gunakan di sini. Kita bisa login ke situ, ke Expli, dengan menggunakan akun Facebook, dengan menggunakan Google, ataupun juga dengan menggunakan Office 365. Namun di sini untuk Expli ini tidak berbayar atau sifatnya hanya trial saja, maka hanya berlangsung selama 14 hari. Nah, maka kalau misalnya kita gunakan salah satu akun kita ini, mohon untuk mikrofonnya dimatikan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, mic-nya Bu Ratna mic-nya di on kan? Bu Ratna, mic-nya di on kan dulu. Masih mute. maaf saya sharing lagi. Sudah Bu Laila? Sudah.
Oke, saya lanjutkan. Jadi begini, kalau misalnya kita menggunakan salah satu dari akun yang kita punya ini bisa, tetapi ini akan repot. Kenapa? Karena ini hanya berlangsung selama 14 hari. Jadi exploit ini sifatnya hanya trial saja selama 14 hari. Nah, maka setelah masa 14 hari habis, kita nanti akan kesulitan untuk membuat lagi. Jadi, silakan saja Bapak Ibu langsung masuk ke create one. Jadi silakan diklik yang bawah ini, create one now ya, untuk membuat pertama. Nah, setelah itu, karena ini nanti akan kesulitan kita untuk membuat menggunakan akun kita bisa menggunakan email temporer atau email sementara, yaitu email yang bisa kita pakai dalam tempo beberapa waktu saja. Nah, kita ketik di sini temp mail. Maaf ini salah, kurang ketik saya ya. Temp mail, jadi tulisannya TEMP mail mail.org ya. Jadi kita ketik temp mail atau email sementara ini untuk membuat email sementara, kita klik di situ. Kemudian kita pilih salah satu dari penyedia email temporer. Ambil saja contohnya yang ini, temp mail, disposable temporary email. Kita klik ini. Nah, kita ikuti saja arahan atau petunjuk yang ada di situ. Kalau di sini kadang-kadang muncul ada I am a human, langsung saja kita klik ini. Kita lanjutkan. Nanti kalau sudah kita diizinkan masuk atau kita sudah bisa masuk ke email temporer, akan muncul halaman seperti ini. Nah, email yang ada di sini atau yang muncul, ini bisa kita langsung pakai atau kita gunakan, tetapi ini juga bisa kita ubah sesuai atau seperti yang kita mau. Jadi caranya bagaimana? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu gunakan ini boleh atau bisa, caranya ini langsung saja di-copy digunakan untuk membuat exploit yang baru. Tapi kalau Bapak Ibu menghendaki yang lain, Bapak Ibu bisa menggunakan ini, change, diubah. Jadi emailnya kita ubah, kita klik change. Nah, setelah itu bentar. Nah, setelah kita ubah, nanti kita bisa ngeklik di bawah, itu ada login, itu kita klik. Kita ganti dengan nama kita, kemudian di bawahnya itu ada pilihan. Jadi ada pilihan untuk ekstensinya ini. Jadi bisa kita pilih sesuai dengan yang kita mau, kemudian kita save. Setelah kita save, itu baru bisa kita copy. Nah, ini. Jadi ini bisa langsung kita copy. Nah. Nah, email yang sudah kita dapat tadi kita copy, Bapak Ibu. Kemudian kita masukkan ke sini, ya. Untuk membuat email baru, kemudian kita klik nama, ya. Nama emailnya kita masukkan, passwordnya kita buat seperti yang kita mau. Silakan jangan lupa tapi passwordnya nanti disimpan sama emailnya ini. Kemudian kita pilih guru. Kita pilih guru, kemudian create my account. Nah, Bu, jangan cepat-cepat, Bu. Oh, terlalu cepat ya? Maaf ya. Iya, terlalu cepat, Bu. Ketinggalan ini tadi awalnya gimana, Bu? Oh, begitu. Oh ya, saya pelankan ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah selesai membuat email tadi atau sudah sukses membuat email tadi, nah, akan muncul laman seperti ini. Nah, untuk laman seperti ini, Bapak Ibu langsung saja klik atau ini, pilih new video. Nah, kita pilih new video. Nah, kalau sudah kita pilih new video, kita masuk ke sini. Nah, ini nanti di situ kita akan diarahkan, Bapak Ibu, begitu kita klik new video,
kita akan diarahkan untuk mengikuti balon berwarna hijau. Kita klik-klik saja atau kita ikuti saja. Nanti untuk terakhir apabila kita sudah berhasil, maka kita akan mendapatkan ucapan selamat seperti ini. Nah, kalau ini sudah selesai, kita klik ini, go back to the creation area, kita klik ini, baru kita bisa membuat XPLI. Nah, di XPLI itu nanti, Bapak Ibu, di situ nanti akan di awal ya, setelah kita selesai nanti, di awal akan muncul laman seperti ini. Nah, ini nanti di sini ada kalau kita mau menambahkan gambar atau memasukkan gambar. Kemudian ini untuk menambahkan musik atau memasukkan background. Kemudian ini untuk menambahkan teks atau memasukkan teks. Ini untuk menambahkan suara atau memasukkan suara kita. Ini untuk background. Nah, yang ini adalah untuk menunjukkan durasi, Bapak Ibu. Durasi atau lamanya video kita. Ini untuk play, ini untuk menambahkan elemen. Maaf, ini kemarin lupa nggak saya tulisi. Nanti saya terangkan di praktek langsung saja. Nah, di tombol ini ada undo, ada redo, ada save and edit, ada export. Nah, di sini ada tombol untuk memperbesar atau memperkecil tampilan. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau saya hanya menyampaikan seperti ini, Bapak Ibu mungkin agak sedikit bingung. Makanya ini nanti akan langsung saya praktekkan saja, Bapak Ibu. Nah, seperti yang saya tunjukkan tadi, Bapak Ibu, untuk praktek awal kita ketik di sini XPLI. XPLI.com. Nah, kita pilih yang ini. Bu, pelan-pelan, Bu. Oh, pelan. Terlalu cepat ya? Saya ulangi lagi. Nanti bisa didengarkan lagi. Ya, saya ulangi lagi. Saya awali. Oh, Ibu langsung praktek ini ya? Oke. Begini. Kita buka browser, kita ketik XPLI. XPLI.com. Ya, terus kita pilih yang ini. Kita klik login. Nah, kalau misalnya kita sudah pernah buat, itu akan nempel di sini. Tapi kalau kita belum pernah buat, di sini kosong, Bapak Ibu. Kita diarahkan masuk ke sini, ya. Jadi kalau kita sudah pernah buat, kita bisa langsung login, ya. Atau kita login pakai Facebook bisa, pakai Google bisa, atau pakai Office 365 bisa seperti tadi yang saya sampaikan. Hanya saja ini nanti hanya berlangsung selama 14 hari. Setelah itu eman-eman, kita tidak bisa pakai lagi. Maka kita harus menggunakan yang ini. Jadi ini untuk membuat baru kita pakai create one. Nah, kita diminta memasukkan nama. Kita ketik saja nama kita di sini. Nah, untuk emailnya Bapak Ibu, nanti untuk emailnya kita membuat email temporer. Caranya bagaimana? Kita klik di sini. Kita ketik maaf. Nah, ini kalau kita pernah buka langsung diarahkan ke sini temp/mail.org. Kita pilih yang ini. Nah, ini ada petunjuk seperti ini, kita klik saja, kita ikuti. Ini disuruh mencari gambar truk. Ini nanti tiap masuk seperti ini biasanya tidak sama. Ini hanya untuk pertama saja apabila kita mau membuat awal. Nah, ini kalau salah biasanya kita juga suruh ulangi lagi. Tidak kelihatan. Nah, Bapak Ibu kalau kita sudah sukses, kita masuk di sini, kita akan diberi seperti ini. Email ini sudah bisa kita pakai. Ini bisa
Ini bisa langsung kita copy. Kalau Bapak Ibu tidak menghendaki ini, Bapak Ibu bisa merubah email kita dengan cara klik change. Kita klik change, kita tarik ke bawah. 18. Kita tarik ke bawah, klik login. Bisa kita beri nama kita misalnya. Kemudian yang ini ekstensinya, Bapak Ibu bisa pilih salah satu dari yang ada di sini. Taruhlah kita pilih yang ini saja. Klik ini. Kemudian kita klik save. Kita tunggu loading. Nah, kita sudah jadi. Nah, email ini langsung kita copy Bapak Ibu. Nah, jangan lupa email ini kita catat atau kita simpan. Kalau sudah kita copy, kita masuk kembali ke sini. Kita paste di sini. Kemudian passwordnya kita buat sendiri sesuai dengan keinginan kita. Kita pilih ini feature. Nah, kalau kita pilih feature, kita ngajar di mana? Nah, untuk size-nya kita ambil saja yang paling besar. Create my account. Nah, di sini ada, Bapak Ibu melihat di sini. Halo Bu Laila, masih monitor ya? Halo Bu Laila. Iya, masih Bu. Oh ya, terima kasih. Di sini ada tertulis seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya ini kita klik save, maka setiap kali kita masuk, nanti kita tidak usah sign in. Maksudnya kita tidak usah ngetik email dan password kita. Nanti kita akan langsung masuk ke Expli kita. Kalau ini kita save. Tetapi kalau ini kita tidak save, maka nanti setiap masuk kita diminta menuliskan email dan password. Makanya tadi saya sampaikan Bapak Ibu bisa simpan untuk email dan password. Kalau kita tidak mau repot, kita klik save saja. Nah, di sini ada create your first Expli. Nah, ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu sudah bisa membuat Expli. Jadi Bapak Ibu sudah berhasil masuk ke Expli. Kita klik saja ini. Nah, di sini ada peringatan only 14 days left before your free trial ends. Jadi kita akan selalu diberi peringatan seperti ini. Jadi setiap kali kita masuk ke Expli, jadi ini nanti akan berjalan mundur. Jadi kalau misalnya kita bukanya besok, maka ini akan menjadi 13. Begitu seterusnya sampai masa kita habis. Nah, kita langsung saja start blank. Nah, ini kita klik saja, oke, let's go. I am ready, kita klik. Nah, tadi juga sudah saya sampaikan, kita ikuti saja petunjuk yang ada di balon berwarna hijau, karena ini untuk panduan buat kita membuat. Jadi kita ikuti saja sesuai dengan petunjuknya. Nah, ini kita klik. Ini kita klik atau kita ketik next. Nah, di sini kita diminta menuliskan sesuatu. Kita tuliskan saja. Misalnya kita tulis uji coba. Sudah, kita diminta untuk memasukkan background atau suara lagu ini. Nah, ini Bapak Ibu. Bentar Bu, pelan-pelan Bu. Uji coba ditulis di mana Bu? Oke, saya ulangi Bu. Tadi kan diberi petunjuk oleh balon ini, kita diminta untuk mengeklik tulisan atau teks. Kita klik, langsung di yang berwarna gelap tadi kita ketik uji coba. Nah, setelah itu kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita lanjutkan di sini kita diberi petunjuk untuk memilih background atau suara lagu ini ya.
Nah, ini bisa kita pilih salah satu dari yang ada di sini. Ini pilihannya banyak. Ada di sini, bisa dipilih sesuai dengan keinginan kita. Misalnya ini kita pilih. Nah, maka yang harus diklik adalah ini, tanda plusnya. Uji coba tadi ditulis di mana, Bu? Di teks, Bu. Ada petunjuk teks. Ada petunjuk teksnya, Bu. Tadi di petunjuk untuk ngisi teks. Ntar, nanti kalau Ibu kerepotan nanti saya ulangi lagi. Kita lanjutkan di sini. Nah, ini kita klik. Kemudian ini kita ketik. Kita klik. Nah, ini adalah expli kita. Ada tulisan congrats, berarti kita sudah berhasil. Kita diminta kembali ke tempat pembuatan tadi, atau ke papan kita tadi, kita klik. Ini hasil tadi kita hapus, karena ini tadi hanya uji coba. Kita hapus. Ini juga demikian, kita hapus. Nah, sekarang sesuai dengan yang sudah saya sampaikan tadi, kita melihat ke sini. Ini adalah untuk menambahkan gambar. Jadi ini untuk menambahkan gambar. Kira-kira Bapak Ibu menghendaki gambar yang ada di sini yang digunakan untuk membuat expli atau membuat cerita, ya? Ataukah Bapak Ibu mempunyai gambar lain yang ada di komputer? Maka kalau kita pilih yang ada di sini, kita bisa tinggal klik-klik yang ada di sini. Ini gratis Bapak Ibu, langsung disiapkan di sini. Ini, atau Bapak Ibu juga bisa mengambil dari komputer. Kalau mengambil dari komputer kita, maka kita masuk ke sini. My Library. Kita klik, kemudian kita upload. Gambar mana yang mau kita unggah, kita carinya di komputer kita. Kita ambil, misalnya, bentar. Saya kemarin sudah menyiapkan beberapa gambar yang ada di sini. Kebetulan saya hari ini ingin membuat tema new normal. Kita pilih aja gambar-gambar yang ada di sini. Kita bisa langsung blok atau bisa kita ambil satu persatu. Kalau kita blok berarti kita kontrol A. Kita kontrol A. Nah, ini nanti ada yang tidak kita kehendaki akan ikut. Nah, ini kita ini harusnya kan tidak ikut. Nah, kita bisa pilih bagian, misalnya ini saja kita blok. Misalnya itu, ini kita klik open. Nah, gambar sudah masuk ke sini, tetapi ini belum bisa kita gunakan karena kita belum upload. Maka kita klik upload. Bawah ini ada upload. Ini gambar sudah mulai masuk. Nah, kalau misalnya kita ingin menambah gambar lagi, kita klik lagi. Upload lagi. Kita cari lagi. Misalnya ini kita misalnya yang lain. Ambil saja gambar sembarang dulu. Nah, kita masukkan ke sini, kemudian kita upload supaya bisa kita gunakan. Agak sedikit sabar Bapak Ibu karena ini butuh waktu untuk mengupload. Nah, kalau sudah selesai, berarti gambar sudah nempel di sini. Nah, caranya memasukkan gambar ke dalam papan yang kita pakai untuk kerja ini, kita klik saja.
Nah, ini gambar sudah masuk ke sini. Gambar lain misalnya kita mau masukkan, tinggal klik saja Bapak Ibu. Jadi gambar yang mau kita masukkan, kita klik, nanti akan masuk ke sini. Nah, ini nanti tinggal kita tata. Nah, kita tata, Bapak Ibu kemarin sudah saya contohkan di situ, nggih. Nah, di sini untuk gambar yang kita tata ini harus berjarak masing-masing gambar adalah satu kotak. Jadi gambar satu dengan yang lainnya itu harus ada jaraknya supaya nanti tidak terjadi tumpukan. Jadi ini sebenarnya hampir seperti sparkle ya, hampir seperti sparkle. Sparkle. Ya, hampir seperti sparkle. Nah, jadi begini. Nah, kalau tadi kita memasukkan gambar. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau memasukkan tulisan Bapak Ibu atau lagu ya Bapak Ibu, saya urut saja. Misalnya kita mau masukkan lagu. Nah, ini tadi di sini kan sudah ada lagu yang kita pilih atau kita ambil tadi untuk uji coba tadi. Nah, ini bisa kita hapus. Caranya bagaimana kalau misalnya kita tidak menghendaki lagu yang itu, kita mau ganti yang lain, kita bisa pakai replace atau kita pakai delete. Nah, kita klik saja di sini, kita pilih salah satu. Nah, tadi sudah saya sampaikan di sini, ini untuk yang lagu itu hanya berbatas sesuai panjangnya lagu, maksud saya durasinya, itu hanya terbatas pada waktu yang ada di sini. Jadi kalau misalnya nanti video atau gambar kita yang kita buat waktunya atau durasinya lebih lama, maka nanti akan kesulitan. Jadi makanya di sini selain kita bisa ngambil lagu dari sini, katakanlah ambil satu, kita ambil dari sini, kita juga bisa mengupload atau mengambil lagu dari laptop kita atau dari komputer kita. Caranya seperti pada saat kita mengupload gambar tadi, yaitu kita klik upload, kemudian kita cari, baru kita masukkan ke sini. Itu untuk lagu. Ini sudah ada. Kemudian untuk teks, kita klik teks. Di sini ada pilihannya, ada add title, ada subtitle, ada body text. Nah, kita misalnya di awal atau di awal tadi kan belum kita beri judul, kita klik saja ini. Langsung kita ketik, ini misalnya judulnya mau kita beli tulisan new normal. Nah, kita klik, kemudian kita pindah, ya, kita pindah. Nah, kita tempatkan di sini. Nah, misalnya begini untuk tulisan new normal, ini kan panjang. Ah, untuk tulisan new normal ini Bapak Ibu menghendaki loh, judul kok di belakang, gampang. Ini tinggal kita pindah ke depan. Macet Bapak Ibu, sebentar masih loading. Nah, ini Nah, Bapak Ibu sabar dulu, masih loading. Sudah. Nah, untuk tulisan ini bisa kita pindah. Jadi posisi gambar atau posisi tulisan ini nanti menentukan urutannya dia keluar. Walaupun misalnya ini kita tempatkan di sini atau kita tempatkan dimanapun, tapi apabila di sini di timeline-nya ini dia kita tempatkan di depan, maka pada saat kita play nanti dia akan berada di urutan depan. Ini new normal. Nah, misalnya kita menghendaki new normal itu apa toh? Nah, kita tambah lagi, kita keterangan di sini. Kita ketik. Misalnya kalau itu kita ambil yang kecil. Ini berarti. Misalnya kita ketik new normal adalah merupakan budaya misalnya kita beri penjelasan semacam ini. Itu new normal, yaitu budaya baru yang kita lakukan
di masa COVID. Nah, misalnya begitu. Nah, ini Bapak Ibu, ini urutannya bisa kita berikan, misalnya kita pindah ke depan, karena kita ngetiknya di belakang, kita pindah ke sini. Nah, kalau kita buat seperti ini nanti tulisannya akan numpuk. Nah, maka ini harus kita beri jarak, Bapak Ibu. Kita beri jarak. Nah, kita lihat dulu, kita preview dulu, misalnya seperti ini. Jadi nanti akan tampil semua. Nah, ini kira-kira gambaran setelah kita membuat. Nah, tadi kita lihat di sini ada sedikit numpuk, maka ini bisa kita geret ke atas. Nah, untuk tulisan ini dengan ini, apabila kita mau tampilkan dijadikan satu slide, bisa juga Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Nah, ini kita geser dulu. Nah, ini bisa kita geser-geser Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Nah, ini kita jadikan satu dengan cara kita geret ke sini. Jadi kita jadikan satu. Kita jadikan satu seperti ini. Mungkin ini kalau hurufnya terlalu besar, bisa kita kecilkan. Ini edit text. Nah, untuk edit text Bapak Ibu, di sini ada pilihan jenis huruf, tapi terbatas. Ini ada pilihannya. Ada pilihan jenis huruf, kemudian ada ukuran. Ini ada ukuran huruf. Mungkin kalau 32 terlalu besar, bisa diturunkan menjadi 24. Atau mungkin bisa diturunkan menjadi 20. Misalnya begitu. Kemudian ini untuk warna. Pilihan warna ada, tetapi terbatas. Ini. Nah, tadi kita menghendaki ini kita jadikan satu slide. Kalau kita jadikan satu slide seperti ini. Ini tetap satu slide, tetapi nanti keluarnya sendiri-sendiri. Jadi keluarnya yang ini dulu, baru yang ini. Kita putar coba. Nah, ini untuk apabila dia keluar sendiri-sendiri. Tapi kalau dia kita buat keluar bersamaan, maka kita harus blok supaya dia menjadi satu kelompok. Ini, Bapak Ibu. Nah, ini kita klik dulu, baru kita klik. Caranya bagaimana? Kita klik kontrol tanda shift, atau di laptop kita tekan shift, baru kemudian kita klik tulisan atau gambarnya satu persatu. Kita pilih di sini di sini kita pilih grup. Nah, kalau kita grup, nah dia akan menjadi satu, baik tulisan new normal maupun penjelasannya tadi. Jadi nanti pada saat diputar, dia akan keluar bersamaan. Jadi pada saat putar nanti munculnya bersamaan. Ini untuk grouping. Nah, mungkin Bapak Ibu tadi bisa melihat di sini. Bentar. Kita klik saja ini. Bapak Ibu tadi di sini melihat ya. Di sini ada efek. Nah, efek ini adalah untuk tampilan pada saat keluar. Ada built-in, ada built-out. Kita klik yang built-in misalnya. Nah, di sini ada ini. Jadi nanti keluarnya gambar itu seperti apa. Nah, ini. Nah, jadi ini pada saat dia keluar atau tampilannya dia nanti. Kita pilih saja satu. Sudah. Kemudian di sini nanti ada grup, kemudian ini ada duplikat apabila kita menghendaki gambar ini dijadikan lebih dari satu. Kemudian ini ada arrange. Arrange ini apabila kita mau memindahkan gambar itu seperti biasa kalau kita sedang melakukan kegiatan di Excel atau di Word atau di yang lain, kan ada biasanya gambar kita taruh di depan atau di belakang ini. Ini pilihannya. Kemudian apabila kita tidak menghendaki gambar itu, bisa kita buang. Ini kita klik delete.
Ini untuk tombol yang di situ tadi. Nah, ini mungkin ini gambar apa? Kita perlu memberikan penjelasan juga misalnya. Nah, misalnya kita perlu memberikan penjelasan di sini, nanti kita tambah suara. Selain suara kan kita juga perlu memberikan tulisan. Misalnya di sini kita ketik saja misalnya memberi salam. Klik di sini. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk membuat expli itu memang kita kadang-kadang terkendala jaringan. Jadi jaringannya harus bagus. Jadi kadang-kadang harus mantek-mantek atau nyendat-nyendat gitu. Nah, ini misalnya memberi salam. Ini kan tadi tulisannya memberi salam, tetapi tidak cukup karena besar. Nah, kita ubah di sini. Hurufnya kita kecilkan. Misalnya begitu. Nah, ini harusnya urutannya adalah keluar setelah gambar ini. Maka ini kita pindah. Tidak usah karena di sini sudah betul. Kemudian yang ini mungkin keterangannya dilarang berkerumun atau hindari kerumunan misalnya. Ini kita pilih di sini, kita tempatkan di sini. Nah, ini untuk penjelasan yang ini. Nah, sekarang saya mau menjelaskan yang ini Bapak Ibu. Ini tadi adalah durasi keseluruhan video. Jadi durasi keseluruhan dari gambar ini nanti apabila kita sudah selesaikan, maka seluruhnya adalah 20 detik ini ya. Nah, ini di sini ada elemen. Elemen itu maksudnya gambar Bapak Ibu. Di sini atau slide-nya ya. Slide-nya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, jadi kalau kita klik di sini, kita akan dilarikan ke sini. Kita klik ini, kita dilarikan ke sini. Jadi ini menunjukkan urutannya. Nah, jadi elemen 2, berarti slide kedua atau gambar kedua. Elemen ketiga, ini muncul ketiga, begitu seterusnya. Nah, di sebelahnya ini adalah durasi. Jadi secara umum masing-masing slide ini atau masing-masing gambar ini waktunya adalah sama, yaitu 3 detik. Nah, secara umum waktunya 3 detik ini. Nah, ini bisa kita ubah Bapak Ibu. Misal, ini tadi kalau tulisan new normal, di bawahnya ada penjelasannya seperti ini kurang, dirasa kurang, maka ini bisa kita tambah menjadi misalnya 5 detik. Biar agak lama. Caranya ini kita klik langsung kita ganti dengan angka yang kita kehendaki. Kita enter. Kemudian di sebelahnya, nah ini tadi juga begitu, terlalu cepat, maka ini kita ubah. Menjadi 4 misalnya, atau menjadi 5, boleh. Sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk yang ini misalnya kita tetap inginkan hanya 3 saja. Ini juga 3 saja, maka ini tidak usah kita rubah. Nah, ini saya pindah dulu ke sini, tadi ini penjelasan ini ya. Nah, kemudian ini ada garis warna hijau. Garis warna hijau ini adalah menunjukkan durasi atau lamanya pengarsiran gambar atau pengarsiran tulisan. Jadi kalau misalnya ini kita klik satu gambar ini misalnya, kita klik satu gambar ini, waktu yang dibutuhkan untuk tampil gambar ini 3 detik ya, 3 detik. Kita kendali misalnya saya berempat, 3 detik. Nah, waktu mengarsir atau waktu kita seperti lihat tadi ya, waktu gambar arsiran itu di sini hanya 2 detik.
itu terlalu cepat Bapak Ibu. Terlalu cepat, maka ini bisa kita panjangkan. Kita lihat aja perbandingannya. Sekarang begini, kita putar dulu. Kita panjangkan, perhatikan yang ini. Nah ini, kan terlalu cepat. Kita mungkin belum paham apa itu dengan yang dimaksud gambar, tapi dia sudah hilang. Maka ini bisa kita panjangkan. Nah, kita tarik. Nah, untuk durasi lamanya arsiran ini tidak boleh melebihi durasi yang ada di sini. Bisa kurang, tetapi tidak boleh melebihi. Jadi harus minimal sama dengan waktu tampilan ini. Nah, ini tadi saya lihat ini kurang rapi, maka ini bisa kita tarik ke sini. Nah, untuk pembuatan expli kira-kira seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menambah gambar-gambar yang lain jadi supaya menjadi satu cerita. Jadi katakanlah misalnya Bapak Ibu ingin membuat misalnya proses terjadinya gerhana matahari, ya sudah silakan disiapkan saja gambar-gambar yang bagus dulu. Jadi cari di internet gambar-gambar yang bagus, yang resolusinya bagus, supaya nanti pada saat ditampilkan juga hasilnya bagus. Kadang-kadang begini, kalau kita mencari gambar asal saja, itu ada juga yang kalau sudah kita render atau sudah jadi, itu hasilnya akan tidak baik atau pecah. Nah, maka saran saya silakan mencari gambar yang bagus. Nah, ini untuk yang pita warna hijau ini tadi sudah. Nah, sekarang saya lanjutkan untuk yang di sini. Untuk yang di sini hanya untuk melihat saja, kemudian ini adalah zoom in dan zoom out ya. Jadi ini untuk mengecilkan dan membesarkan saja. Nah, ini. Kemudian ini tombol undo, ini redo ya. Nah, ini ada save. Kita menyimpan apabila kita sebelumnya sudah pernah menyimpan file yang kita buat, kemudian kita edit, maka kita tinggal ketik, tinggal klik tombol save saja. Atau di sini ada save dan exit atau save langsung keluar. Namun kalau misalnya kita mau membuat ini sebagai video, kita klik export ini. Kita klik tombol export. Kita anggap saja misalnya gambar ini sudah selesai Bapak Ibu. Gambar ini kita anggap sudah selesai. Kita cek dulu hasilnya, kita play. Nah, setelah kita preview, ternyata ada gambar yang tidak pas. Kenapa? Karena ini masih nampak di sini. Nah, ini bisa kita tarik. Jadi sebelum kita jadikan video, kita tata dulu atau kita rapikan dulu. Jadi kalau ini tadi contoh, 2 teks atau 2 gambar dijadikan satu, kalau ini yang sendiri-sendiri. Nah, kalau kita rasa sudah selesai, misalnya kita anggap sudah selesai, kita bisa langsung ekspor. Nah, pada saat kita ekspor, kita diminta untuk memberi judul. Kita beri saja judul explain. Kita pilih public, kemudian ini kita yang ini bisa kita pilih salah satu dari ini. Kalau saya lebih suka yang ini, kita ekspor. Nah, itu di sini ada watermark-nya ya. Jadi kalau penjenengan menghendaki tidak ada watermark, maka penjenengan harus pakai yang berbayar. Jadi kalau ini kita tidak berbayar, maka nanti watermark tetap muncul di bawah di sebelah kanan. Kita langsung klik ekspor. Ini proses rendering Bapak Ibu. Nah, proses rendering membutuhkan waktu lama dan tidaknya proses render ini adalah tergantung dari
banyak sedikitnya gambar yang Bapak Ibu buat untuk video. Pada saat kita membuat expli selesai, di sini akan muncul komunikasi seperti ini. Nah, ini adalah ucapan selamat yang diberikan oleh si pembuat expli ini dari Thomas ini ya. Jadi ini akan muncul seperti ini. Jadi ini komunikasi bahwa kita sudah berhasil atau sudah bisa membuat expli. Kita tutup saja. Nah, ingat ini kita selalu diperingatkan kalau kita mau yang berbayar kita pakai upgrade. Kita tunggu dulu proses render. Jadi jelas di sini kalau kita selesai 14 hari, maka kita tidak bisa memakai lagi. Jadi begini, kalau Bapak Ibu bekerja di expli ini selama 14 hari, itu Bapak Ibu masih bisa buka, masih bisa edit, dan masih bisa membuat lagi. Nah, nanti setelah masa 14 hari selesai, expli kita akan hilang. Jadi file yang ada disimpan di sini, atau video yang Bapak Ibu sudah buat, atau misalnya konsep yang Bapak Ibu sudah buat di expli ini akan hilang. Maka saran saya, apabila Bapak Ibu membuat, selesai, langsung saja segera diekspor, kemudian disimpan, ya, diekspor, kemudian disimpan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu menghendaki membuat lagi, ya silakan buat expli baru dengan cara yang awal tadi. Jadi kita membuat dengan akun yang baru lagi. Proses rendering itu kita tergantung pada panjang pendeknya durasi video yang kita buat, juga tergantung dari koneksi Bapak Ibu. Jadi mohon bersabar dulu untuk menunggu beberapa saat. Laila, waktu saya masih ada? Masih, Bu. Masih ya? Masih. Iya. 30 menit. Mungkin kita buka satu pertanyaan sambil menunggu proses rendering sebelum kita lanjutkan, Bu Laila. Monggo Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan saja dulu, takutnya nanti untuk mengklik gambar tangan yang ada di dashboard dengan menyebutkan identitas dan pertanyaan yang singkat, padat, dan jelas. Ya. Serta cukup satu pertanyaan, nggih? Ya. Bapak Ibu. Bapak Ibu, monggo untuk pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Pak Sujarmiko dari Lamongan. Ya, untuk expli ya, untuk expli ini berarti kalau sudah 14 hari berarti kita harus buat email temporer lagi berarti ya? Iya, betul Pak. Jadi kalau sudah selesai 14 hari, kita buat lagi dengan email baru lagi. Oh, mungkin ada yang istilahnya ya memang kita tidak berbuat jelek ya. Kemarin kan Pak yang sebelumnya kan mungkin bisa di-crack gitu. Memang kita tidak mengajari yang jelek, tapi mungkin ada yang full yang tanpa berbayar. Soalnya kalau kita 14 hari buat lagi kan nanti ribet buat. Ini tadi saya 10 menit membuat email temporer agak merubahnya belum bisa. Akhirnya saya buat apa adanya sesuai dengan email temporer gitu loh. Mungkin ada yang versi full. Terus yang kedua,
Berarti ini kalau begitu video tidak bisa ya, kita memasukkan video. Kalau saya lihat tadi kok hanya gambar, suara, background. Berarti kalau video atau gambar bergerak, display ini tidak bisa. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tidak bisa. Jadi untuk display ini hanya gambar yang bisa kita masukkan. Jadi kalau video tidak bisa. Gambar dan tulisan ya Bu ya? Ya, gambar dan tulisan. Nah, sementara untuk display ini memang tidak berbayar Bapak. Jadi kalau yang ada krek-kreknya, mohon maaf saya kurang paham. Jadi kita pakai saja ini yang trial ini kan sebenarnya tidak sulit juga kok. 14 hari nanti kita bisa pakai, waktunya kan lama, nanti 14 hari begitu selesai langsung kita simpan. Begitu selesai kita simpan sebagai video, gitu saja bisa Pak. Oh iya ya, terima kasih. Cuma kendalanya kan ini harus terkoneksi internet. Jadi kalau kita membuat video katakan 5 menit itu dengan sekian lamanya belum proses rendering, itu kuota kita juga akan terkuras banyak. Ya. Daripada aplikasi lain mungkin yang tidak offline meskipun resikonya install tapi kan bisa terkoneksi internet. Gitu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama aja Pak. Tapi ini memang begitu Pak. Nah ini hasil yang sudah kita buat tadi. Berarti kita biasa. Nah, Bapak Ibu, kira-kira hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, saya yakin nanti pada saat Bapak Ibu membuat, karena Bapak Ibu sudah kemarin mungkin sudah membuat story lain ya, sudah membuat atau sudah mempunyai ide untuk menuangkan di sini. Nah, saya harap nanti hasilnya Bapak Ibu lebih baik lagi, karena ini tadi kan hanya untuk demo, jadi saya ngambilnya gambar juga asal saja. Jadi nanti harapan saya karya Bapak Ibu harus lebih baik. Kemudian di sini Bapak Ibu, ini adalah watermark yang muncul. Ya, jadi di sini muncul watermark expli nempel di sini. Ini tidak bisa kita buang Bapak Ibu. Kecuali kalau misalnya penjenengan punya kreasi ini bisa ditutup dengan yang lain, misalnya diberi gambar mawar atau gambar apa, silahkan. Nah, ini kalau sudah selesai proses render, baru kita download. Nah, kalau sudah kita download, kita cari dia larinya kemana. Nah, kita larinya ke sini, kita beri saja nama, ini kemarin saya sudah coba pakai ini, kita beri saja, kita beri nama expli 1. Nah. Kembali ke sini Bapak Ibu, ya. Nah ini kalau kita klik ini my video, nah kita akan diarahkan ke sini. Nah ini adalah video yang tadi sudah kita render. Kemudian ini adalah draftnya. Kita coba buka lagi, maaf tadi ada yang belum saya sampaikan untuk lagu dan untuk suara tadi. Ini Bapak Ibu, untuk lagu tadi Bapak Ibu bisa tambah dari laptop sendiri atau dari komputer sendiri atau bisa ambil di sini. Kemudian untuk teks atau menambah suara kita Bapak Ibu. Nah, menambah suara kita ini, yang bawah ini. Nah, di sini yang disediakan hanya text to speech. Jadi, kita kalau ingin menambahkan suara, itu di sini kita ketik. Misalnya,
kita ketik saja Nah, misalnya begini, di awal kita misalnya menyampaikan kalimat seperti ini, anak-anak, ini, anak-anak kita mau belajar hidup sehat di era new normal, misalnya begitu. Nah, ini nanti pada saat kita putar, itu logatnya tidak bisa seperti yang kita mau, jadi kita harus mengikuti ini. Mengikuti logat yang ada di sini. Kita pilih bahasanya pun bahasa Indonesia tidak ada. Jadi adanya bahasa Inggris dan juga bahasa-bahasa asing yang lain. Nah, di sini ada pengisi suaranya. Pengisi suaranya ada Joanna, ada di sini Justin, ada siapa-siapa, tetapi di sini sama. Semua kalau kita pilih itu suara yang keluar itu dengan logat mereka. Makanya di situ saya sertakan KineMaster itu tujuannya adalah apabila penjenengan nanti tidak punya aplikasi lain yang bisa kita gunakan untuk menambahkan suara. Nah ini. Nah ini. Jadi kalau kita pakai suara ini akan aneh karena kalau kita preview saja suaranya seperti ini tadi. Ini. Nah, jadi akan kesulitan buat kita, makanya tadi saya sarankan penjaringan silakan bisa diisi dengan suara sendiri dengan menggunakan aplikasi yang lain, mungkin ada yang punya Camtasia atau ada yang punya Filmora atau yang lainnya. Nah, kebetulan yang saya punya itu adalah dari KineMaster tadi, makanya saya berbagi KineMaster. Nah, caranya bagaimana? Caranya akan saya coba tunjukkan. Semoga saja nanti jaringan saya bagus. Malah tadi itu ya. Nah, saya simpan dulu. Saya simpan dulu di Drive, Bapak Ibu. Jadi file yang sudah kita punya tadi kita save di Drive. Kita buka Drive kita dulu. Caranya kita simpan di Drive, kita klik Drive, kemudian upload file. Kita cari tadi di downloadan. Ini kita upload di Drive dulu. Nah, kalau sudah terupload ke Drive, kita langsung buka KineMaster tadi. Kita buka KineMaster kita yang ada di HP. Bentar. Coba saya hubungkan HP saya dulu. Bu Laila masih terlihat ya slide saya? Iya, masih Bu. Oke, Bapak Ibu, tadi kan file yang sudah kita buat di video tadi, kita simpan di Drive. Nah, sekarang untuk kerja dengan KineMaster itu kan kita menggunakan HP. Maka kita coba kita buka file yang tadi sudah tersimpan di Drive tadi, kita download. Nah, ini.
Ini sudah kita download. Nah, sudah masuk Bapak Ibu. Sudah terdownload. Kemudian kita buka KineMaster kita. Ini. Sudah. Nah. Nah, awal kita buka KineMaster, kita klik tanda yang ada di tengah ini. Kita klik, setelah kita klik, kemudian kita pilih yang ini. Ini adalah untuk menunjukkan besar kecilnya tampilan kita. Jadi kalau ini modelnya landscape seperti ini, kalau ini portrait, kalau ini kotak. Nah, kita pilih yang ini. Nah, kalau sudah, kita klik media. Kita klik media. Nah, di sini akan banyak tampilan atau banyak gambar-gambar yang kita punya di laptop kita, di HP kita. Nah, tinggal kita cari apa tadi yang mau kita edit. Ini tadi. Langsung kita klik yang ini. Nah, ini kita klik lagi. Saya ulangi lagi sebentar. Nah ini Bapak Ibu. Nah ini video yang sudah kita buat tadi. Kita klik tanda centang ini. Nah ini. Nah ini tinggal kita edit. Nah cara mengeditnya bagaimana? Kan tadi kita di sini mau menambah suara kita. Mau menambah suara kita. Kita tinggal klik yang di sini. Klik voice. Nah, kalau kita klik start, maka nanti video yang kita buat ini akan berjalan ke depan. Nah, kita tinggal isikan suara kita. Kita mau memberikan tambahan penjelasan apa kepada anak-anak melalui video ini. Jadi kita tinggal klik start saja. Nah, ini akan berjalan. Jadi apa yang kita ucapkan di sini, ini nanti akan muncul atau akan terdengar di video yang kita buat. Nah, misalnya saja kita menerangkan tentang menghindari kerumunan ataupun cara bersalaman gaya sekarang atau gaya COVID. Nah, ini akan bisa kita tambahkan di sini. Nah, ini tadi saya sempat ngopi 2 kali. Nah, maaf, bentar. Nah, ini bentar, ini tadi terkopi 2 kali ya. Ini saya pilih saja. Nah, setelah selesai, suara kita sudah masuk. Ini berarti tugas kita sudah selesai. Tinggal kita ekspor saja. Nah, ini Bapak Ibu. Ini sudah selesai. Jadi suara kita juga sudah masuk di sini. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita mau simpan di mana. Itu kita klik yang ini. Kita klik ini, share. Kita klik share. Kemudian ini kita pilih atau kita posisikan pada high saja biar nanti hasilnya bagus. Kita klik export. Kita tunggu proses rendering dulu.
Nah, ini. Kalau sudah, kita tinggal klik ini Bapak Ibu. Nah, mau kita kirim kemana atau mau kita simpan kemana video yang sudah kita buat. Katakanlah misalnya kita mau simpan ke penyimpanan kita, penyimpanan foto bisa disimpan di sini, bisa dikirim ke email, atau bisa juga ke YouTube, atau bisa ke yang lainnya. Nah, di sini ada banyak pilihan. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih. Misalnya saja dikirim ke WA, atau kemana. Atau juga bisa disimpan di Drive. Nah, atau terserah Bapak Ibu lah. Yang penting video Bapak Ibu tadi sudah jadi, ya, sudah jadi dan bisa disimpan. Nah, cara menyimpannya dengan cara dikirim kemana? Silakan mungkin disimpan kalau untuk sendiri ya, untuk sendiri mungkin bisa langsung di save di Drive. Kalau yang saya simpan di Drive. Nah ini belum ada nama, kita beri nama Bapak Ibu. Nah, di sini atau ini ya, sebentar. Ini kan ada ekstensinya Bapak Ibu. Langsung ekstensinya apa? MP4. Kita beri nama. Kemudian kita klik dan kita save ya. Tadi kan kita simpan di Drive. Kita simpan. Nah. Berarti sudah Bapak Ibu, video yang kita buat ini sudah tersimpan di Drive kita. Nah, video ini nanti sudah bisa di-share atau katakanlah misalnya kita mau untuk pengajaran atau pembelajaran, ya sudah kita bisa langsung kirim ke siswa kita. Nah, saya kira untuk KineMaster ya, untuk KineMaster ini banyak bisa kita manfaatkan, hanya saja mohon maaf ini tadi kita batasi hanya pada pengisian atau penambahan suara. Nah silakan nanti untuk KineMaster ini Bapak Ibu gunakan untuk explore yang lainnya, karena ini bisa banyak kita manfaatkan, jadi bisa juga kita untuk membuat video yang bagus dengan animasi yang bagus, atau dengan fitur-fitur yang bagus, ya, nanti bisa Bapak Ibu gunakan. Demikian Bu Laila dari saya, terima kasih. Mohon maaf kalau penyampaian saya tadi banyak kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna. Dari penjelasan Ibu Ratna tadi mengenai Xplay, yaitu sebuah website sekaligus aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat video yang sangat menarik. Tentunya untuk membuat Xplay ini kita harus memiliki jaringan atau kuota yang baik ya Bapak Ibu. Monggo mungkin ada pertanyaan terkait dengan video pembelajaran Xplay tadi. Kami silahkan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan terkait dengan pembuatan video pembelajaran tadi? Iya, tanya Bu. Silakan Ibu. Dengan siapa Ibu? Iya, saya Bu Khotim. Tinggi. Ya, mau nanya Bu Ratna. Mana Ibu? Dari MTSN 1, Kota Kediri. Untuk suara, ya, berarti tadi kalau misal kita ingin Xplay kita kan sudah ada background musik misal begitu ya, kemudian kita ingin nambahkan suara guru atau seperti yang dicontohnya di Bu Ratna yang di share itu, berarti kita harus menggunakan aplikasi lain seperti KineMaster Betul. dan Camtasia. Ya maaf saya kurang familiar dengan Camtasia dan apa satunya tadi lagi. Nah, itu belum dijelaskan. Banyak Filmora. Tapi itu
Oh ya, berarti itu semua apa di HP ya, bukan di browser ya? Oke, gini, kalau untuk KineMaster itu khusus yang di HP. Sementara untuk yang tadi yang saya tuliskan di situ ada Camtasia, ada Filmora, ada Videopad ya. Itu di laptop. Oh ya, bisa disinggung Bu. Kemarin begini, saya kan mencoba mencarikan yang Camtasia, pikir saya mungkin mau saya share ke teman-teman. Ternyata saya tidak bisa menemukan Camtasia yang tidak trial. Jadi akhirnya ya sudah saya ambilkan untuk yang bisa kita gunakan tanpa ada batasan itu tadi. Sehingga saya pakai KineMaster itu. Kalau KineMaster free ya, maksudnya nggak ada trialnya begitu Bu? Tidak ada. Yang kebetulan yang saya dapat itu tidak ada trial. Okay. Terus yang kedua Bu, itu untuk warna backgroundnya itu apa harus putih begitu atau kita bisa customize? Yang mana Bu? Di Xpli-nya tadi loh, di Xpli-nya putih Bu. Harus putih ya? Iya. Oh, nggak ada tematiknya gitu ya? Nggak ada. Terakhir Bu, untuk resolusi gambar yang bagus itu ada rekomendasi enggak? Berapa begitu? Kami kan blank, nggak tahu deh. Kalau itu saya juga kurang begitu paham, tapi saya biasanya pokoknya saya ambil yang gambar yang bagus-bagus gitu Bu. Jadi kalau kadang-kadang gambarnya yang gambar kecil, kalau gambar kecil itu biasanya kalau dipakai pecah, mungkin nanti Pak Husen atau Pak Erwin atau siapa mungkin nanti bisa bantu karena saya terus terang kurang paham. Hanya saja kalau saya mencari, kebetulan kok pas yang saya cari itu kok ya pas yang bagus gitu loh. Iya. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Khotim atas pertanyaannya. Masih ada waktu, monggo Bapak Ibu, mungkin masih ada hal yang ingin dipertanyakan. Iya, saya mau karena tanya. cepat-cepat, monggo. Iya, tadi saya belum mengikuti yang pakai KineMaster. Yang suara itu apa dengan Pak? Bapak siapa? Pak Sujatmiko, ya dari Lamongan. Oh, monggo. Itu tadi yang suara yang voice di KineMaster itu langsung masuk di bawah ya, langsung saya di track 2 ya. Apa otomatis begitu? Tadi saya nggak ikuti soalnya. Kalau saya lihat dari tampilannya tadi sudah masuk di track 2 sehingga gabung dengan Xpli-nya. Terima kasih. Untuk yang tambahan suara tadi, saya sarankan tidak dipakai Pak, karena yaitu tadi kan bahasanya menggunakan bahasa Inggris, sementara kita di sini kan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau kebetulan juga tadi kan di situ kalau kita mau menambahkan suara itu hanya pakai text to voice. Jadi suara yang dipakai adalah suara dari mereka atau dari luar, sehingga kalau diputar tadi kan sepertinya aneh begitu. Enggak Bu, yang tadi kan rekaman yang di KineMaster, maksud saya yang di KineMaster. Suara itu kan setahu saya tadi sudah dibawa, yang atas itu video Xpli, bawah itu kalau ada suara dari yang kita rekam lewat KineMaster itu otomatis di track bawah ya, otomatis. Ya. Oh gitu. Otomatis Pak, dan nanti pada saat kita render proses ekspor tadi itu nanti langsung nempel di situ, jadi suara kita akan terekam di situ. Oh gitu, berarti otomatis memang langsung di bawah ya? Iya. Oh terima kasih Bu, ya makasih. Ya. Terima kasih Pak Jatmiko. Berarti untuk presensinya bisa kita share sekarang? Iya, monggo. Tapi ini chat saya tidak bisa Bu. Oh chat ini nggak bisa? Tidak bisa. Mungkin bisa dikirim ke Bu Kotim, mungkin biar bisa dibantu Bu Kotim. Ya, silahkan dikirim di grup. Mungkin ada yang bertanya untuk yang lainnya? Oh, enggak, Bapak Ibu, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, karena sambil nunggu peserta lain tanya, saya tanya lagi. Halo? Ya, monggo. Iya, Bu Khotim lagi. Untuk
tadi Bu Ratna nge-share dari HP ya. Itu tim viewer ya. Iya, mohon kita dibagi ilmunya Bu. Bagaimana caranya? Download dulu. Iya. Iya, bagaimana? Setelah download bagaimana? Jadi kita download di laptop juga, download di HP juga. Oh, dua-duanya ya? Iya, dua-duanya. Kayak Bluetooth gitu ya? Iya. Iya. Makasih. Sama-sama. Oh iya. Oh ya Bu, untuk yang maaf Bu ya. Ya, silakan Pak. Oh ya, tadi kan ada Bu siapa yang sempat tanya untuk gambar. Saya sarankan untuk ambil yang PNG atau yang ekstensinya PSD, bukan JPEG. Kalau download di internet, saya sarankan yang ekstensinya PSD atau PNG. Itu biasanya kualitasnya tidak pecah. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk masukannya. Selamat siang, mau bertanya. Selamat siang, Bu. Dari Malang ini. Laila. Ya. Kalian sinten, Bu? Bu, untuk Bu Musni. Bu, untuk durasinya tuh eksplay itu maksimal berapa menit ya, Bu? Untuk eksplay itu saya belum pernah mencoba sampai banyak Bu, tetapi kebetulan eksplay ini kan masih baru ya. Eksplay ini masih baru. Saya coba browsing, itu belum ada penjelasan durasinya sampai berapa lama. Namun kemarin saya coba sampai 6 menit itu masih bisa Bu. Iya. Kemudian seolah-olah eksplay tadi itu lebih ke gambar-gambar ya Bu ya. Iya. Maksudnya kita kan banyak aplikasi video. Mungkin untuk eksplay itu lebih kita untuk menampilkan gambar-gambar gitu ya daripada tulisan-tulisan ya. Iya Bu, jadi lebih banyak gambar. Jadi kalau misalnya kita mau beli tulisan, itu sedikit saja, kemudian nanti kita perjelas dengan suara kita. Seperti yang saya contohkan di grup Telegram itu kan saya buat eksplisit yang sudah jadi itu. Oke. Terus kemudian gambarnya kalau kita mungkin buat gambar di PowerPoint atau gimana, kemudian kita potong pakai jenis snipping gitu apa juga bisa Bu ya? Bisa Bu, nanti kita tempel di situ, berarti nanti kita ambil itu sebagai gambar. Oh, iya. Tapi tetap Bu, kalau kita snipping tuh nggak bisa kita snipping terus kemudian kita paste di situ, nggak bisa. Jadi harus kita simpan dulu di Paint, ya. Kita simpan dulu di Paint, kemudian kita beri nama, baru nanti kita masukkan. Oh ya, jadi dari snipping kita simpan dulu, tetap nanti diambil dari penyimpanan itu ya. Seperti kalau buat gambar di office. Oh iya. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu Musni untuk pertanyaannya. Presensinya sudah itu Bu di chat. Ya, terima kasih Bu. Presensi sudah ada di chat. Monggo Bapak dulu. Itu ada Bu Eni Dia mungkin mau bertanya. Bu Eni Dia mungkin mau bertanya itu. Bu Eni Dia, monggo. Presensi Bu diingatkan sudah ada di chat. Oke. Monggo Bapak Ibu untuk absen dulu di chat yang sudah disediakan oleh panitia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf. Daftar hadirnya boleh di grup Telegram, Mbak. Daftar. Bu Ratna, saya mau tanya. Iya, dari Bu Eni ya. Monggo. Iya, dari SMP 1 Kemahang. Oh, Bu Eni dong. Iya. Monggo Bu Eni. Tadi kan ekspresinya itu tadi berupa gambar-gambar ya. Iya. Ya, kalau seandainya misalnya di PowerPoint kemudian slide-nya itu kita snipping tool kan berarti berupa foto atau gambar ya itu. Iya. Bisa enggak dimasukkan ke XP seperti itu?
Bisa seperti tadi yang sudah ditanyakan Bu Musni tadi. Jadi kalau kita buat gambar di PowerPoint misalnya ya, kita buat gambar di PowerPoint, kemudian kita snipping tool, kita paste dulu di Paint. Jadi kita nanti kita paste dulu di Paint, kemudian nanti kita simpan sebagai gambar. Baru bisa kita masukkan. Ya. Ya kan Mas Saif, berarti kalau seandainya PowerPoint kan bisa ada penjelasan materi di situ, kemudian bisa berupa gambar masuk ke dalam Xpli gitu. Bisa Bu. Atau tadi seperti yang tadi saya sampaikan, jadi bisa juga penjenengan ada gambar, kemudian tulisan kita masuk pakai teks tadi ya. Kita tulisan masuk pakai teks tadi, kemudian nanti kita tambah dengan suara kita. Kemudian yang kedua, Bu Ratna, misalnya kalau nggak pakai KineMaster atau Camtasia, ya hanya cukup XP saja, itu bisa nggak? Bisa, tetapi kan suaranya tidak ada, Bu. Oh, hanya suara lagu saja tadi. Betul. Hanya lagu saja, tapi suara kita tidak ada, atau suara yang lebih memperjelas tentang gambar itu tidak ada. Oh, gitu. Nggih. Matur nuwun Bu Ratna. Sama-sama. Monggo silakan, tadi sepertinya Bapak Sukron ingin bertanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Pak Sukron ini. Oke, monggo Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Media Xpli ini sepertinya mirip dengan Sparkle ya, video scribe ya. Menggunakan sebuah gambar kemudian divisualisasi bergerak gitu ya. Saya sebelumnya sudah pernah mengikuti pelatihan dan saya tertarik dan ingin membedakan kedua. Kira-kira kalau diaplikasikan, maksud saya, apakah ada aplikasi berbasis Android selain dari berbasis komputer itu, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya aplikasi yang mana, Pak? Aplikasi yang kita pakai hari ini. Apakah juga ada versi yang bisa dibuka dari Android phone atau smartphone? Kalau Xpli, setahu saya itu biasanya kita menggunakannya pakai laptop, Pak. Kalau pakai HP saya belum pernah coba karena kebetulan mohon maaf, kebetulan saya tidak begitu sering menggunakan HP karena terlalu kecil buat saya, jadi saya tidak pernah eksplor ke sana. Oh ya. Jadi kalau bisa atau tidak, mohon maaf saya tidak bisa menjawab. Oh iya. Ya Bu, makasih Bu. Berarti kemudian untuk Sparkle memang hampir mirip, Pak, hampir mirip dengan Sparkle, tapi kalau menurut saya lebih simpel ini. Oh iya. Dan kalau Sparkle kan kita harus download, kemudian kita harus install, loh, Pak. Iya. Nah ini tidak usah install. Iya Bu. Ya, begitu Pak. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Sukron. Kalau dibuka lewat HP Microsoft Teams ini chatnya kok tidak bisa ya Bu? Tidak ada chat yang buat menerima presensi. Iya. Betul Bu, enggak ada itu di chat. Iya. Ya, betul. Iya, kebetulan di share di grup Telegram aja Teh. Oh ya, nanti kami sampaikan ke Pak Telegramnya masih ditutup online, Pak. Bu Ratna, telegramnya dibuka mungkin. Telegramnya kan masih punya owner itu. Oh gitu tuh. Iya. Pak Kusen Bu. Oh Pak Kusen yang punya. Iya, Pak Kusen. Baik Bu, Semuanya kita share di grup ya Bu ya. Iya. Bu mau nanya Bu. Jadi dari siapa Bu? Iya, dari mana Bu? Saya Bu Asia dari SDN Pakal 1 Surabaya. Oh ya, terima kasih Bu. Bu Ratna, saya kan awal menggunakan KineMaster Bu. Kemarin saya kan ngajar bahasa Inggris, saya coba KineMaster. Lah, pertanyaannya satu, untuk KineMaster itu durasinya itu berapa Bu? Itu yang pertama.
Yang kedua, untuk suaranya, Bu. Waktu saya memvideo, saya kan suaranya tidak terdengar, kemudian saya pakai kain master, rencananya volumenya saya naikkan biar dengar. Nah, masalahnya itu gimana? Membesarkan volume saya biar terdengar itu gimana? Di situ ada pengaturannya, Bu. Coba nanti Bu buka-buka di pengaturan. Di pengaturannya, ya. Oke, siap, Bu. Ya, ada Bu di pengaturan volume, nggih. Oke, durasinya berapa, Bu? Kalau durasinya tidak ada maksimalnya, Bu, Tepat. Tidak ada batasan, saya kira. Dan kalau kita kadang membuat video berapa lama tuh, Bu, paling juga enggak lama kalau kita membuat video pembelajaran. Oke. Oke, Ibu, makasih Bu Ratna. Ya, sama-sama. Yes. Oke, terima kasih Bu Ratna. Bu Asia. Kemudian untuk ini Bu Ratna, untuk tugasnya untuk melengkapi kegiatan kita hari ini agar mendapatkan sertifikat dari IKI, minta tolong disampaikan Bu. Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk tugas materi hari ini saya tunggu sampai besok. Jadi nanti selepas maghrib mungkin ya, mungkin nanti untuk link pengumpulan tugas bisa saya share atau ya selepas maghrib lah saya share untuk link pengumpulan tugas. Kemudian akan saya tutup besok pukul 23.55, berarti setelahnya Bapak Ibu tidak bisa mengumpulkan tugas, berarti Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan sertifikat. Nah, kemudian untuk tugasnya apa? Kami dari panitia minta supaya Bapak Ibu mengirimkan video pembelajaran hasil kreasi Bapak Ibu dengan menggunakan XPlay. Jadi hanya videonya saja yang dikumpulkan atau disubmit ke kami tanpa storyline atau tanpa storyboard. Iya. Saran saya, Bapak Ibu apabila membuat XPlay itu silahkan membuat storyboard dulu. Karena di situ nanti akan memudahkan Bapak Ibu juga. Di samping itu, kalau sudah ada storyboardnya, kemudian Bapak Ibu lengkapi dengan video, nanti kalau ada orang yang mau menduplikasi punya Bapak Ibu sudah punya bukti. Jadi itu pun juga di bawahnya kemarin sudah saya beri contoh, ada tanda tangan kepala sekolah, ada tanda tangan kita sebagai guru mapel. Nah itu nanti bisa kita gunakan atau kita lengkapi ya, kita gunakan untuk kenaikan tingkat. Kalau misalnya yang pegawai negeri mungkin nanti berarti dibuatkan laporan pembuatan media pembelajaran. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ratna. Masih ada waktu Bapak Ibu, mungkin masih ada pertanyaan lainnya? Itu ada yang angkat tangan tuh. Ada Resen Bu Dwi Endah sama Pak Ahmad Subaidi. Oke, monggo Bu Dwi Endah. Masih ada besok 4. Bu, pengumpulan jangan besok, 3 hari gitu loh Bu. Oh 3 hari. 3 hari berarti kapan? Kemarin kan 3 hari. Oh 3 hari. Terlalu cepat. Oh begitu ya. Oke, nanti saya komunikasikan dengan Bapak Ketua dulu ya Bu. Ya. Oke, yang penting semangat Bu untuk berkarya. Hasilnya harus lebih bagus, maksud saya harusnya lebih bagus dari yang saya contohkan tadi. Kan tadi hanya untuk simulasi saja. Siap. Iya Bu, siap. Oke. Bukan untuk saya, untuk penjenengan itu nanti hasilnya. Ada Bu Eli, mungkin Bu Dwi Endah, ada Bu Eli. Siapa ini yang mau bertanya? Bu Laila? Iya, monggo Bu Eli. Bu Eli Rosalina. Eli Rosalina ya. Ayo Bu Eli. Bu Eli. Bu, kalau boleh saya menambahkan, boleh ya Bu? Monggo, silakan Pak. Terima kasih. Di sini kita berbagi Pak. Oh iya. Selain dari ikon tangan itu, apakah ada karikatur atau gambar animasi orang, Bu? Jadi saya tidak begitu memperhatikan, Bu, yang dari XPlay ini, Bu. Gambar tangan, Pak. Kan biasanya yang dipakai untuk membuat
itu icon tangan yang Oh, selalu dipakai. yang menulisnya itu mungkin Pak ya? Ya, yang menulis ya. Nah, menulis ada. Kalau dari pengalaman Ibu itu, apakah ada juga animasi yang bisa diganti, gambar tangan itu diganti dengan animasi yang lain gitu, Bu? Oh, seperti yang di Sparkle maksud Bapak pakai pulpen atau pakai pensil itu? Iya, Ya. begitu. Kalau di Xpli tidak ada, Pak. Jadi di Xpli itu hanya tadi menggunakan animasi tangan saja, sama nanti munculnya itu pakai efek tadi, munculnya pakai fade in, fade out itu. Oh gitu, Bu. Ya, Bu. Iya. Itu saja, Pak. Iya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada Pak Ahmad Ibaiki. Nanti saya mau Eli, nanya contoh storyline atau storyboard yang bagus tuh seperti apa, mungkin bisa Ibu share di grup nanti, jadi kita punya gambaran storyline yang efektif itu seperti apa. Cocok. Oke. Terima kasih Bu Eli. Di materi yang sudah saya bagikan di grup Telegram, ya, itu sebenarnya di situ sudah ada contoh Xpli saya, kemudian contoh storyboard saya, dan ada materi saya. Nah, storyboard atau storyline yang sudah saya buat di situ saya cantumkan. Jadi monggo lah, terserah nanti redaksinya bagaimana. Tapi yang jelas di situ harus ada judul pasti, kemudian ada instansi, ya, judul ada instansi, kemudian ada tujuan pembelajaran atau ada KD-nya. Setelah kegiatan itu atau tujuan dari pembuatan video itu untuk apa? Misalnya agar siswa dapat mengerti atau memahami apa yang dimaksud dengan era new normal atau apa yang dimaksud dengan budaya baru. Misalnya begitu. Kemudian di situ di bawahnya atau dibuat kolomnya pun juga opsional Bapak Ibu. Monggo terserah panjenengan bagusnya bagaimana. Nah, di situ ada urutan yang jelas urut nih. Ada urutan, ada nomor, kemudian ada gambar, di situ ada gambar, kemudian ada keterangan, ya, ada keterangan dan ada link. Panjenengan mengambilnya itu dari mana? Itu yang terpenting. Jadi sumber, maksudnya begitu ya. Sumbernya itu dari mana? Kemudian durasi waktu. Mungkin gambar 1 diberi durasi waktu 2 detik. Gambar 2 diberi waktu atau durasi 3 detik dan seterusnya. Nah, mungkin itu Bu yang saya sampaikan. Terima kasih Bu Eli. Ya. Terima kasih sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Eli. Mungkin juga bisa ditambahkan untuk pembuatan video pembelajaran ini boleh menampilkan foto ya Bu Ratna ya? Boleh. Dari boleh. Pembuat. Iya, boleh ditambahkan pembuatnya. Masih ada waktu? Masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Masih 10 menit. Ada 10 menit lagi? Iya. Sepertinya tidak ada, Bu. Bisa kita tutup, Bu? Bisa. Oke. Bapak Ibu, acara demi acara sudah kita lampaui bersama. Untuk workshop seri 3 ini telah selesai. Akhirnya saya Laila Fitria selaku moderator mohon undur diri dan mohon maaf atas segala khilaf. Dan saya terima kasih atas kepada Ibu pemateri Bu Ratna dan juga para peserta yang sudah antusias dan berpartisipasi dalam workshop kali ini. Semoga materi yang kita terima pada hari ini membawa manfaat dan menjadikan kita lebih terpacu untuk berkreasi demi siswa-siswi kita yang kita. Sampai ketemu di workshop berikutnya bersama IKI Kota Kediri, sharing and growing together. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Link tugasnya Bu, jangan lupa ya. Terima kasih. Ya, siap. Pasti sini nanti saya. Dan link rekamannya bagi yang belum tahu detailnya mungkin bisa dikirim via Telegram. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih Bu Laila dan terima kasih Bu Ratna yang telah mengantarkan sesi pada hari ini. Bapak Ibu semuanya memastikan bahwa kegiatan ini nanti Bapak Ibu ada tugas yang harus dikerjakan bukan dengan maksud apa-apa, tapi karena memang bagian dari upaya proses yang Bapak Ibu lakukan adalah berusaha untuk mempraktikkan
apa yang telah Bapak Ibu dapatkan pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu, di kegiatan lanjutan kita masih punya seri 4 dan seri 5. Seri 4 nanti akan ada di hari Jumat. Kita akan mulai masuk room pukul 1:30 dan akan berakhir pukul 1:30. Jadi segera setelah ini akan kita share flyernya kegiatan seri 4 dan seri 5. Berurutan hari seri 5-nya nanti hari Sabtu kembali pukul 1 sampai dengan pukul 3. Terima kasih Bapak Ibu yang telah dengan sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Sekali lagi semoga tetap semangat untuk senantiasa belajar untuk memperkaya keilmuan kita bersama-sama, menambah keterampilan kita bersama-sama yang oleh karenanya bisa memberikan manfaat buat murid-murid kita semuanya. Akhir kata, kami selaku panitia yang bertugas pada hari ini mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Semoga sekali lagi kita berharap materi ini membawa bermanfaatan buat kita semuanya. Saya Muhammad Husain beserta tim mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Husain. Terima kasih panitia. Terima kasih Igi Kediri.